Halo semuanya, ada 7 model penyajian data yang umum digunakan dalam penelitian. Kalau gitu langsung aja ya, simak videonya sampai selesai. Ketika mengumpulkan data di lapangan, biasanya kita akan mendapatkan kumpulan data dalam bentuk tak beraturan dan jumlahnya relatif banyak. Data-data yang belum diolah dengan teknik statistik tertentu ini dikenal dengan data mentah. Supaya data mentah ini dapat memberikan gambaran yang bermakna, dapat disajikan dalam tampilan yang sistematis. Nah, bentuk penyajian data ini merupakan langkah pertama kerja analisis statistik, di mana bagian ini masuk pada statistik deskriptif. Ada beberapa model penyajian data. Nah, di video ini akan dibahas penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel biasanya berawal dari data mentah. Nah, ini ada contoh data mentah dalam bentuk kualitatif. L menunjukkan laki-laki, P menunjukkan perempuan. Dari data itu kemudian diklasifikasikan ke dalam sebuah tabel berdasarkan kategori jenis kelaminnya. Sehingga terlihat ternyata ada 10 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan 14 mahasiswa berjenis kelamin perempuan. Nah, tabel seperti ini termasuk tabel klasifikasi tunggal. Kenapa? Karena hanya mengklasifikasikan satu kategori saja, yaitu jenis kelamin. Berikutnya ada contoh tabel klasifikasi ganda, artinya dia mengklasifikasikan lebih dari satu kategori. Di sini ada kategori jenis kelamin, di mana kategori pendidikannya diuraikan lagi ke dalam 3 kategori, yaitu pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi di tabel ini totalnya ada 4 kategori. Kemudian ada tabel kontingensi. Kalau kita baca salah satu contohnya, pegawai usaha lulusan perguruan tinggi yang tidak merokok ada 4 orang. Jadi tabel ini menunjukkan hubungan antar 2 faktor atau 2 variabel kategorik. Nah, pada bagian baris ada 4 kategori pendidikan. Pada bagian kolom ada 3 kategori kebiasaan merokok. Sehingga tabel kontingensi ini berukuran 4x3 dimulai dari kategori pada baris. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Jadi data-data pada tabel ini akan dikelompokkan pada interval tertentu dan diurutkan dari nilai terendah hingga nilai yang tertinggi. Kemudian dihitung frekuensinya. Frekuensi ini menunjukkan banyaknya data. Contoh, ada satu pegawai yang memiliki gaji bulanan sekitar 1–1,4 juta rupiah. Nah, selain tabel distribusi frekuensi, ada juga tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Pembahasan tentang distribusi frekuensi ini akan ada di next video. Berikutnya tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini bermula dari data mentah yang udah disajikan dalam tabel. Ini ada contoh tabel klasifikasi tunggal, kemudian kita buat dalam bentuk diagram batang tunggal, karena hanya ada satu kategori. Cara membuatnya, pertama dibuat dulu sumbu X-nya, atau yang bagian mendatar. Nah, ini menunjukkan kategori. Kemudian dibuat sumbu Y-nya, yang tegak, itu menunjukkan nilai datanya. Barulah setelah itu dibuat batang tunggalnya berdasarkan sajian pada tabel. Kalau tadi diagram batang tunggal, kali ini diagram batang majemuk. Kalau kalian perhatikan, di sini tabelnya ada lebih dari satu kategori. Tepatnya ada 2. Jadi, batang diagramnya pun ada 2 dan berdekatan. Sama seperti sebelumnya, sumbu X menunjukkan kategori atau keterangan waktu kalau di data ini, dan sumbu Y menunjukkan nilai data atau harga beras kalau di sini. Jadi jangan sampai ketukar ya sumbunya. Berikutnya dalam bentuk diagram pencar. Diagram ini dibuat dalam sistem koordinat. Jadi setiap titiknya itu menunjukkan koordinat X, Y. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari 2 variabel.
Contohnya pada titik berwarna merah berada dalam koordinat 12,9383 yang menunjukkan rata-rata harga beras medium pada bulan Desember 2020 adalah Rp9.383. Terakhir ada diagram lingkaran yang biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Contohnya, jumlah laki-laki ada 10 dari 24 mahasiswa, sehingga persentasenya adalah 42%. Setelah diubah dalam persentase, lingkarannya dibagi-bagi dalam beberapa sektor sesuai porsi ukurannya. Berikutnya ada penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram garis. Pembuatannya juga berawal dari data mentah yang telah disajikan dalam bentuk tabel. Grafik ini biasanya digunakan untuk series data yang cukup panjang dan untuk data yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Contohnya ini ada data tabel klasifikasi ganda. Karena kategorinya ada 2, maka ada 2 garis yang dapat dibentuk sesuai series datanya masing-masing. Kemudian di sini ada contoh satu grafik lagi dengan kategori tunggal. Nah, 2 grafik yang ada ini hanya contoh untuk data bulanan yang tidak sampai 2 tahun. Jadi series datanya termasuk pendek. Sumbu X sama-sama menunjukkan kategori waktu dan sumbu Y sama-sama menunjukkan nilai datanya. Oh iya, setiap penyajian data selalu lengkapi dengan keterangan. Jadi sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, dan juga dilengkapi dengan judul sajian datanya. Sebenarnya masih ada lagi penyajian data dalam bentuk histogram, poligon, dan OGIF, tapi diagram ini berangkat dari tabel distribusi frekuensi. Penjelasannya akan ada di next video. So guys, ada banyak ya model penyajian data. Mana yang sebaiknya dipilih? Itu biasanya tergantung dari jenis datanya, selera kalian mau menyajikan seperti apa, dan balik lagi ke tujuan penyajian datanya. Oke, sekian materi kali ini. Komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan.